kehidupan dunia itu memang tempat berjuang. Iya. Gitu. Dan cuman sebentar banget. Kita akan kembali pulangnya ke surga kalau nggak nyasar tuh, ya. Kalau lolos nih ujian di dunia ini, sehingga dia tahu bahwa namanya hidup memang untuk berjuang, gitu. Itu yang pertama. Sehingga yang namanya perjuangan tuh tidak ada yang namanya berjuang tanpa rasa korban, tanpa rasa lelah gitu. Gak berjuang namanya kalau semua mulus-mulus aja gitu. Sehingga harapannya itu dia juga punya mental yang kuat itu, karena dia meyakini kalau kita mau berjuang, imbalannya itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak dari Sang Pencipta, pahala, dan nanti kehidupan yang lebih baik beserta jalan keluar juga kok, gitu. Nah, kemudian dia juga akan melihat bahwa inna ma'al usri yusra, dia bersama dengan satu kesulitan itu banyak jalan keluar. ...90,9 FM X Channel, radio inspirasi segala generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga bahagia selalu. Dan hari ini Indah bakalan nemenin kamu X People selama 1 jam ke depan. Dan pastinya Indah tidak sendirian di sini. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang kita banget, khususnya anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z yang sekarang tuh trennya banyak banget antara kesenjangan sosial gitu, yang misalkan kalau aku ngopinya sih di ini aja, di rumah aja, tapi ada yang ngopinya tuh ngajak ngopi di kafe, kan itu kesenjangan sosial banget. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang Gen Z dan kesenjangan sosial bareng salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kebetulan narasumbernya sudah ada di sini, kita sapa dulu kali ya. Halo, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Indah. Ustazah, kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Boleh dipanggil Teteh aja nggak ya? Boleh. Agak gimana gitu ya dipanggil Ustazah. Boleh, Teteh. Oke, kita kenalan dulu. Boleh. Barangkali X People juga belum kenal. Boleh Teteh perkenalan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Dina Rizka Lestari. Nah, biasanya dipanggilnya di mana-mana Teh Dina aja ya. Ustazah di tempat ngajar aja lah ya. Biar lebih akrab. Terus apa dong? Aktivitas. Aktivitas sekarang ngajar. Mungkin kalau yang suka di pampang di acara-acara si founder muslimah komunitas ya. Komunitas muslimah cantik ya. Nanti itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Teh Syahrini atau yang lain ya. Karena itu ceritanya ide dari teman-teman ya, cantik itu syar'i dan cantik katanya gitu. Dengan slogan sempurnakan kecantikanmu dengan ketaatan. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau sehari-hari sih sebetulnya ya karena sudah menikah ya ibu rumah tangga itu nomor 1 ya. Terus ya ngajar lah di beberapa tempat begitu. Luar biasa, dari komunitas muslimah cantik. Cantik itu adalah syar'i dan cantik gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Syahrini ataupun yang lain ya. Yang tagline-nya juga cantik. Aku mah cantik gitu. Anak-anak Gen Z. Dan Teh, kalau ngomongin tentang kesenjangan sosial kan sekarang lagi rame banget tren kesenjangan sosial yang membedakan antara satu orang dengan orang lain karena kesenjangan sosial yang dimiliki. Nah, kalau menurut Teteh di fenomena tersebut, khususnya anak Gen Z, kan Teteh juga di muslimah cantik gitu, pasti kan anak-anak Gen muda. Z, anak muda. Nah, bagaimana Teteh melihat fenomena tersebut? Dari sisi apa ya, kita kayaknya seru banget sih ngomongin kesenjangan itu ya. Kan semua orang juga mungkin memahami kalau kita udah ngomongin kesenjangan itu berarti kita bicara adanya ketimpangan ya. Ada perbedaan, ketidakseimbangan. Kalau di kamus itu dicari definisi kesenjangan itu jurang pemisah. Gitu ya. Di KBBI, di kamus Oxford gitu, dia jurang pemisah, ketimpangan, ketidakseimbangan, perbedaan antara dua hal atau lebih gitu. Yang jelas kalau ditanya gimana ngelihat yang sekarang ya mungkin sekarang ramenya itu
gara-gara TikTok ya. Iya, betul. Dimana banyak banget ya teman-teman tuh yang bikin konten-konten seputar kesenjangan gitu. Obrolan yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Kan awal rame itu gara-gara yang pertanyaan itu suara hujan ya? Bukan. Rumah gue bocor, Ya katanya gitu Allah. kan. Jadi kalau si kaya mendengarnya tuh rintik hujan di rumahnya yang bagus, yang indah gitu. Sedangkan yang lain yang belum kaya ya sebetulnya itu bukan suara hujan gemericik yang indah, tapi rumahnya yang kebocoran kan gitu ya. Dan ungkapan-ungkapan yang lain seperti yang tadi Teteh bilang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana memandang kondisi kesenjangan, ya mungkin itu fakta sih ya, fakta banget hari ini, dan mungkin semakin terasa di tengah kondisi perekonomian juga yang mungkin semakin tidak menentu. Iya, betul. Sampai akhirnya ada tagline kabur aja dulu gitu ya, karena mungkin terasa semakin sulit gitu ya Teh ya menjalani kehidupan khususnya terkait dengan ekonomi. Nah sedangkan kesenjangan bukan cuma ekonomi aja ya. Ya kesenjangan sosial, kesenjangan politik dan lain sebagainya, yang intinya mungkin itu membuat kalau di kalangan Gen Z itu adalah situasi yang memprihatinkan secara pribadi, mungkin kerasanya tidak aman. Tapi kalau bicara kondisi masyarakat, sebagian Gen Z mungkin punya kesadaran gimana ya caranya bisa nyelesain ini semua gitu. Tapi ini fakta yang kayaknya kita obrolin dengan siapapun mereka setuju sih ya. Dengan kesenjangan yang semakin lebar gitu di Indonesia khususnya, walaupun gak cuma di Indonesia doang kayaknya ya, gitu kayaknya Teh ya. Iya, dan sekarang berarti kalau lihat konten-konten kesenjangan juga bener-bener kerasa banget perbedaan antara si miskin dan si kaya ya Teh ya. Kerasa Dan banget. nampaknya juga ketika lihat konten-konten kesenjangan ini Gen Z banyak banget masalahnya. Kan Gen Z itu harapan bangsa Indonesia Emas 2045, tapi nyatanya Gen Z sekarang banyak banget masalah mental health, apalagi Gen Z yang udah masuk masa kerja, badai PHK di mana-mana. Wah, luar biasa permasalahannya. Ini gimana Teh? Gen Z sekarang gimana mau jadi emas? Tapi masalahnya banyak banget gitu. Iya, betul. Ya sebetulnya sih kalau kita ngomongin kesenjangan yang dirasakan Gen Z, ini bukan hal baru sih ya. Mungkin dari tahun, nggak tahu ya, Teh Indah udah lahir apa belum ya, 2000-an gitu ya. Udah. Ya dari 2000-an awal aja kan sebetulnya banyak ya penelitian yang dibuat di dunia malahan levelnya itu, bahwa memang sudah menjadi hal yang seolah-olah wajar kalau ada ketimpangan ekonomi antara satu pihak dengan pihak lain. Dari dulu kan sudah ada tuh penelitian katanya kekayaan 1% penduduk terkaya dunia itu setara dengan kekayaan 99% penduduk dunia sisanya, kan gitu. Ya artinya kan dari dulu tuh udah ada gitu ya penelitian gitu. Terus kalau di tulisan-tulisan seputar ketimpangan ekonomi itu dibilang kalau kamu mau masuk jajaran orang kaya dunia ya minimal punya 11 miliar. Gitu ya. Jadi uangnya yang itu uang kayaknya uang dinginnya ya yang disimpan tuh 11 miliar gitu ya, bukan belum termasuk aset-aset dan lain sebagainya gitu, 11 miliar gitu. Sedangkan kan mungkin banyak kan istilah-istilah tuh 11 miliar tuh duit semua gitu kan. Terus udah gitu dibilang itu ngumpulin gaji berapa tahun juga kayaknya orang gajinya cukup buat berangkat kerja doang lagi gitu kan. Nah jadi itu sebetulnya dirasakan oleh Gen Z itu bukan hanya Gen Z tapi sudah lama gitu ya dirasakan. Cuman Gen Z ini kan memang punya kekhasan di mana mereka tuh aktif secara digital ya. Iya betul. Jadi akhirnya mereka lebih mengangkat ini lewat konten-konten di sosmed. Terus akhirnya karena sekarang orang-orang juga sudah mengakses sosmed sedemikian rupa, jadi semakin ramai gitu dibicarakan. Tapi sebetulnya itu bukan fakta baru gitu, yang mestinya sudah membuat kita resah harusnya Teh ya. Bukan Gen Z aja yang mestinya berpikir dan merasa banyak banget ya masalah hidup, gimana mau meraih Indonesia Emas 2045 gitu. Mereka merasa jadi akhirnya malah
menanggung beban peradaban katanya. Iya, betul Jadi lagi. malah semakin gak sehat gitu secara mental. Nah jadi harusnya yang resah ya semua gitu. Cuman kebetulan memang Gen Z itu kalau dari sisi usia mereka diharapkan yang akan mengisi peradaban ini beberapa saat ke depan kan gitu. Sedangkan yang mungkin generasi X apalagi baby boomer gitu, ya itu nanti beberapa tahun ke depan ya udah tinggal istirahat gitu kalau masih hidup juga gitu ya. Jadi akhirnya mereka mungkin merasa lebih terbebani gitu kan dengan fenomena ini. Tapi yang jelas kalau kita memang mau bicara gimana mengatasinya, termasuk Gen Z harus menghadapinya, ya kayaknya kita harus ngobrol dulu akar masalahnya tuh apa gitu. Karena berarti kan belum diskusi-diskusi yang sudah banyak pastinya dilakukan oleh ekonom atau pengamat-pengamat yang lain itu ya bisa kita simpulkan gitu. Belum menyentuh akar masalah. Kalau sampai sekarang setelah berpuluh-puluh tahun gitu masalahnya masih sama bahkan semakin parah gitu. Jadi mungkin kalau Gen Z harus gimana ya kita harus nyamain dulu kali ya di kepala kita ini sebetulnya apa sih akar masalahnya itu gitu sih Teh ya. Jadi diskusi ke arah itu kayaknya harus diperbanyak begitu. Betul. Jadi ketika ada masalah, people harus cari tahu akar masalahnya. Apalagi Gen Z kemarin banget aku juga baru lihat ya anak-anak Gen Z itu pada susah nyari kerja dan ternyata 2025 udah 70.000 orang yang di PHK. Iya. Luar biasa ya permasalahan Gen Z. Aduh, beban peradabannya kerasa Belum banget. lagi mereka nanti ketika di dunia kerja suka dikasih stigma-stigma negatif gitu kan, gak profesional atau ngeselin gitu. Nah ini kan juga kesenjangan. Kan ada tuh kalau di konten dia kesenjangan generasi, kesenjangan suami istri, kesenjangan rumah tangga. Ya salah satu kesenjangan yang dirasakan Gen Z yang menambah lagi beban mereka mungkinnya dengan kesenjangan ekonomi gitu dan sosiality ya karena mungkin ada perbedaan cara pandang gitu ya, perbedaan ya kultur lingkungan yang membuat mereka tuh kadang dinilai kurang baik gitu oleh generasi yang di atasnya yang bertemu di dunia kerja. Jadi akhirnya udahlah kerja susah, sekali kerja under pressure banget gitu kan. Ya jadi emang kita harus temukan sih apa sih akar masalah kesenjangan ini tuh sebetulnya gitu. Oke, people, setiap masalah juga pasti kita harus coba cari solusinya dan kita juga akan coba diskusikan solusi dari berbagai permasalahan Gen Z sebagai ya tadi ya merasa beban peradaban itu apa. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel, Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel, Radio Inspirasi Segala Generasi. Masih bareng Indah ditemani oleh Teh Dina dari komunitas Muslimah Cantik. Kita masih ngobrolin tentang kesenjangan yang ada pada generasi Z atau Gen Z. Teh, tadi kan banyak banget permasalahan yang dihadapi oleh Gen Z. Bahkan ya Gen Z merasa jadi beban peradaban. Ya gimana mau jadi Indonesia emas tapi bebannya banyak banget. Betul. Gimana mau ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja berat. Nah kira-kira solusinya gimana Teh? Atau akar masalah dari permasalahan yang dirasakan oleh Gen Z itu apa sebenarnya? Ya karena tadi kita bicara bahwa yang dirasakan Gen Z itu sebetulnya kan bukan cuman masalah kesenjangan ekonomi ya, tapi berbagai hal lah gitu. Kesenjangan generasi, kesenjangan politik gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau bicara akar masalah ya supaya bisa ketemu solusinya gitu. Pertama menurut saya ya kita tuh harus meluaskan arah pandang kita untuk melihat berbagai masalahan itu keluar dari masalah, bukan keluar dari masalah pribadi ya, tapi keluar dari cara pandang bahwa melihat permasalahan itu adalah masalahan individu gitu. Itu dulu yang pertama. Karena kan nanti kalau kita misalnya ngobrol sama Gen Z secara personal atau kita diskusi-diskusi gitu, kadang kita temukan banyak statement-statement yang menunjukkan pusing banget gue gitu, stres banget gue gitu. Ini kayak begini begitu gitu, keluarga saya begini, atau kemudian atasan saya begini, lingkungan saya begitu gitu dan lain sebagainya, yang kesannya itu cenderung personal gitu. Padahal permasalahan yang dia rasakan itu kalau ditanyakan ke yang lain dia ngerasain juga gitu.
bahwa kalau misalnya bicara kesulitan keuangan di Gen Z yang masih kuliah, biaya kuliah tinggi gitu ya, yang masih sekolah tuh biaya pendidikan tinggi, yang sudah mulai masuk dunia kerja juga susah cari kerja gitu, belum lagi tekanan ini dan itu. Nah, apalagi ditambah dengan mungkin problem keamanan, kenyamanan gitu. Ternyata semua juga ngerasain tuh gitu. Ya bukan dia doang gitu. Iya. Nah kadang kan kita tuh suka berpikir satu permasalahan, tapi kita berhenti melihatnya itu sebagai masalah pribadi. Iya. Nah akhirnya kalau misalnya mau cari akar masalah gitu, dia akhirnya terkotak gitu ya, terbentur gitu pada solusi-solusi yang buat diri dia doang juga. Misalnya dia kesulitan keuangan, atau dia kesulitan mencari kerja, kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan lain sebagainya. Yang dia pikirkan, saya harus ngapain lagi? Iya. Nyari kerja apa? Atau jadi konten kreator ya? Atau saya mau main trading? Atau saya apa? Nah jadi solusinya tuh berhenti ke solusi yang buat dia gitu. Iya. Nah, padahal ternyata yang ngerasainnya tuh banyak banget gitu. Mungkin lebih dari 90% masyarakat tuh merasakan hal yang sama, walaupun dia bukan Gen Z ya. Karena kan Gen Z itu kalau kita bicara generasi yang ngerasain situasi di generasi sekarang itu ya generasi sebelumnya sebetulnya ngerasain kan gitu. Nah jadi yang pertama menurut saya ya, kita harus mulai melihat permasalahan itu secara lebih luas. Ada apa ini gitu. Kalau saya doang yang ngerasain berarti masalah saya. Tapi kalau semua orang ngerasain berarti kan ada sesuatu yang sifatnya ini sistemik deh sepertinya gitu. Dan ternyata kita bisa melihat kalau bicara misalnya kesenjangan ekonomi aja. Nah gimana sih ekonomi di satu negara itu, khususnya negara kita tuh dikelola. Ketika misal kesejahteraan atau kemajuan di sebuah negara dihitungnya dengan pendapatan per kapita. Sebuah negara dikatakan sudah maju misalnya, ataupun pertumbuhan ekonominya naik, nih kan Jabar nih lagi seneng nih katanya kan ya, karena pertumbuhan ekonominya paling tinggi tuh, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Berapa sih 4,98% atau berapa gitu. Atau kembali yang tadi misalnya untuk menghitung negara itu sudah baik atau belum perekonomiannya, misalnya dia dengan pendapatan per kapita, di mana itu dihitungnya dengan menghitung pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah terus keluar deh angka misalnya, oh baik. Padahal ternyata si kekayaan itu, pendapatan itu terpusat di sebagian kecil orang gitu. Tapi itu nggak dilihat misalnya. Dan akhirnya untuk yang kecil-kecil ini nih ya, yang pendapatannya kurang, disolusikannya dengan bantuan-bantuan sosial misalnya. Yang penting kan negaranya udah bagus tuh. Nah kan dengan standar itu aja tuh sebetulnya sudah jadi permasalahan yang patut didiskusikan. Apakah begitu gitu ya cara menghitung atau menghitung satu kesejahteraan di sebuah negara. Kalau misalnya memang begitu ya berarti kan secara sistemik untuk mengukur negara udah baik ke belum perekonomiannya juga udah nggak memperhitungkan pemerataan gitu kan. Enggak kok, sekarang ada Gini Index misalnya gitu kan, dilihat juga ketimpangannya nggak boleh sampai mendekati angka 1, kalau bisa sampai 0 gitu ya. Tapi gimana ketika kemudian ternyata solusi-solusi yang diambil itu cenderung kepada yang kayak mah diberikan keleluasan untuk menambah kekayaannya dengan kehidupan ekonomi yang serba bebas, selama punya modal, kekayaan milik umum pun ternyata bisa dikelola sama individu. Terus yang paling miskinnya dikasih bantuan-bantuan sosial gitu, dibagi-bagiin duit dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kan nggak selesai-selesai, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah yang di tengah-tengah nih gimana nih? Gitu kan, kayak orang-orang yang misalnya lulusan kuliah, apakah kemudian langsung sama dengan kaya? Enggak. Tapi apakah kemudian dia biasa dapat langsung surat miskin untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial? Enggak juga ternyata. Tambah kejepit. Nah ini Gen Z biasanya rata-rata di tengah-tengah ini kan gitu. Nah jadi ternyata ya cara bagaimana kita melihat perekonomian dan lain sebagainya ini nih yang sistemik ini gitu ya, yang harus diubah. Harus kita mau ya keluar dari sana untuk menyajikan alternatif gitu teh. Harusnya dengan apa? Nah kalau komunitas muslimah cantik tuh kenapa pakai tagline sempurnakan kecantikan dengan ketaatan tuh karena kita pengen coba melihat segala sesuatu dengan perspektif Islam memang gitu. Dan kita coba diskusi dan juga menawarkan untuk jadi solusi-solusi alternatif yang paling layak lah gitu untuk diambil sebetulnya. Nah kayaknya
bolehlah gitu ya kalau versi promo nih dari Muslimah Cantik, Gen Z membuka, mau dia muslim mau bukan ya, membuka wawasannya, membuka cara pandangnya terhadap solusi-solusi dari Islam. Yang karena itu bukan cuman untuk muslim sebetulnya, tapi kita meyakini betul itu datang itu dari penciptanya manusia. Jadi pasti cocok kok sebetulnya untuk manusia manapun, di mana nanti aturan-aturan dari pencipta itu sifatnya nanti mengharmoniskan segala sesuatu, salah satu untuk mencegah ketimpangan, kesenjangan itu. Gitu kali teh. Oke, ternyata ketika kita punya masalah tuh jangan hanya melihat dari perspektif kita ya. Coba lihat juga lingkungan sekitar kita apakah merasakan hal yang sama. Kalaupun merasakan hal yang sama berarti ini permasalahan sistemik ya Teh ya. Dan salah satunya adalah kita, bukan salah satunya ya, solusinya adalah kita harus kembali kepada pengaturan yang sudah Allah berikan. Dan pengaturan kehidupan yang seperti apa Teh? Supaya kesenjangan sosial, kesenjangan apapun ini bisa teratasi atau bahkan tidak ada lagi. Iya. Yang jelas kalau kita misalnya mau kembali dengan perspektif Islam, semua aspek kehidupan tuh diatur. Karena kalau kita mau mengatasi kesenjangan sosial, pasti erat kaitannya dengan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi pasti juga terkait dengan kebijakan, berarti ngomongin politik gitu kan. Terus juga nanti berbicara kesadaran, nanti lebih mundur lagi bicara kesadaran masyarakatnya itu sendiri untuk menerima berbagai aturan yang akan diterapkan supaya kesenjangan dalam bidang apapun bisa bisa diatasi. Jadi kalau ditanya di dalam Islam itu apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu gitu ya, sebetulnya pertama harus memahami bahwa Islam itu nanti akan memberikan solusi itu yang memang komprehensif. Ekonomi itu nggak berdiri sendiri gitu ya, sehingga permasalahan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan yang lain. Berarti kan politik, pendidikan pastinya kan gitu, dan lain sebagainya itu saling terkait. Jadi semua itu akan ada gitu ya solusinya di dalam Islam gitu. Jadi yang pertama kalau Islam tawarkan harus mau melihat gitu ya berbagai permasalahan itu terkait satu sama lain, lalu kita cari solusinya secara komprehensif, dan itu tidak bisa simsalabim ketika masyarakatnya sendiri belum ada pada posisi yang mau diatur gitu ya. Makanya kenapa kalau bahasa Islam nih ya, kalau kita mau mewujudkan kebangkitan dengan Islam, sebetulnya yang perlu diwujudkan terlebih dahulu itu adalah kenaikan taraf berpikir. Kenaikan taraf berpikir intelektualnya masyarakat gitu ya, itu yang harus dinaikkan. Nah, salah satunya tadi ya, ketika keluar dari melihat permasalahan itu dengan sempit sebagai permasalahan personal, itu juga harapannya itu menaikkan taraf berpikir, karena berarti kan dia harus ngeh tuh, harus tahu fakta, harus peduli gitu ya dengan yang sedang terjadi, harus ngeh juga dengan kebijakan-kebijakan. Kadang kan kita dilenakan dengan tayangan-tayangan di sosmed yang mungkin gara-gara algoritma kita ya terbaca gitu ya, melihat konten-konten berbagi gitu, lalu di kepala kita kebayangnya solusi ekonomi dengan banyak bagi-bagi duit ke orang miskin misal kayak gitu ya. Padahal apakah memang ke situ solusinya gitu? Ternyata kan nggak begitu gitu ya. Itu menyelesaikan masalahnya ya pada saat itu secara pragmatis, tapi nggak menyelesaikan akar masalahnya. Nah sekarang kebijakan yang diterapin negeri kita, daerah kita itu kayak apa, kan berarti harus mau ngulik ya Teh ya, harus mau diskusi. Rencana pembangunannya begini, terus arahnya ke sini, pihak-pihak dilibatkan begini, kondisi APBN, APBD kita begini, pos-posnya ini itu gitu. Terus akhirnya kita bandingkan dengan solusi yang ada di dalam Islam, memang kayak apa, emang ada gitu ya, ngomongin APBN, ngomongin APBD, ngomongin rencana pembangunan, ngomongin undang-undang ada gitu dan lain sebagainya gitu. Ternyata emang ada. Nah, jadi solusinya harus kita mau membuka kajian-kajian itu secara bersama-sama, secara objektif ya, yang kemudian itu insya Allah bisa diolah ya oleh Gen Z dengan segala kreativitasnya, ditularkan, ditawarkan gitu ya ke para pemegang kebijakan gitu, sehingga bisa kesadarannya bisa menular gitu. Dan juga melihat ini tuh memang kita dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk negeri ini, tidak ada sama sekali misalnya berbau sara misalnya gitu ya, karena kan kadang kalau ngomongin agama malah jadi sensitif, sungkan gitu ya, padahal tidak ada
salahnya untuk coba deh kita obrolin dengan tenang gitu ya, dengan objektif, insya Allah akan kelihatan kok solusi komprehensif Islam itu. Jadi intinya ngobrol dulu deh gitu, naikin dulu intelektualitas kita bersama gitu, yang bisa lebih tenang, bisa lebih dialogis gitu, nggak emosian dan sensitif gitu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu ya di situ gitu ya, solusi yang terbaik untuk masalah kesenjangan yang insya Allah itu ada kok di dalam Islam gitu. Iya. Berarti memang harus perbanyak discuss. Jadi jangan hanya ngelihat wah ini mah solusinya Islam, enggak deh ini mah gitu kan, langsung ngejudge. Kok bobo agama sih gitu. Iya, coba kita discuss dulu. Kemudian tadi ya beneran kita juga harus melek terhadap fenomena-fenomena yang terjadi ya Teh, kritis terhadap fakta juga. Dan ini juga menarik. Apakah kan sekarang peradaban sekarang memang banyak banget kesenjangan ya, kesenjangan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ini menarik nih, apakah ada peradaban yang tidak ada kesenjangan? Nah, Exibol kita akan bahas, tapi di segmen selanjutnya. So, stay tune terus di 90,9 FM X Channel, Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel, Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Teh Dina dari komunitas Muslimah Shanti. Kita masih ngobrolin tentang kesenjangan yang terjadi pada Gen Z. Tadi udah diberikan juga ya faktanya, kemudian ternyata solusi Islam itu adalah bukan salah satu ya, solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi berbagai kesenjangan saat ini. Tapi kita juga penasaran, apakah ada peradaban zaman dulu yang nggak ada kesenjangan, Teh? Zaman dulu doang nih, nggak sama sekarang. Kan zaman sekarang kayaknya banyak banget kesenjangannya. Iya, jadi kalau ditanya ada nggak sih peradaban yang tidak ada kesenjangan? Ya sebetulnya nanti kalau jam tuh conclusionnya ada dong dalam peradaban Islam gitu. Ya cuman sebagai muslim itu sebenarnya kita tuh diajak berpikir gitu bahwa ada perkara-perkara yang memang itu sifatnya sunatullah dan tidak akan jadi masalah. Salah satunya misal kalau kita bicara kesenjangannya adalah kesenjangan ekonomi dan kita akhirnya bicara kaya dan miskin. Sebetulnya dalam Islam itu tidak memungkiri bisa ada orang kaya dan ada orang miskin pada saat yang bersamaan. Ya kalau misalnya yang tidak mengakui atau dalam Islam pokoknya nggak boleh ada yang miskin, ya nggak usah ada hukum zakat fitrah untuk fakir miskin gitu ya. Cuman satu itu tuh tidak dibiarkan dan tidak juga sampai menjadi masalah yang menimbulkan masalah lain. Kan sekarang tuh kayak kemiskinan tuh bisa berefek pada kriminalitas yang tinggi. Betul. Kan gitu ya, dan juga perilaku-perilaku yang merusak lainnya gitu. Nah kalau dalam Islam ketika pun ada kaya dan ada yang miskin, nah ini tidak menjadi kesenjangan karena ketika ada orang-orang miskin ini, mereka bukan orang-orang yang dia tuh kan kalau definisi miskin di dalam Islam itu dia tuh punya mata pencaharian ya Teh ya, tapi nggak cukup. Dan standar cukupnya di dalam Islam atau ghina ke bahasa itu ya, aghnia itu standar cukupnya itu ketika seluruh kebutuhan asasi dia, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, sama keamanan. Kalau dalam Islam tuh gak cuma sandang, pangan, papan ya, pendidikan itu juga kebutuhan primer, itu bisa terpenuhi gitu ya secara ma'ruf gitu. Secara ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu pertama dia sesuai dengan standar masyarakat secara umum dan juga standar kebutuhan pribadi dia. Misalnya kalau kita nih standar masyarakat umum yang namanya makan tuh gimana Teh Indah gitu. Oh ya 4 sehat 5 sempurna misal gitu ya. Walaupun sekarang kayaknya gak gitu lagi istilahnya 4 sehat 5 miliar. Ya 4 sehat 5 sempurna. Nah maka orang yang bisa makan tapi cuma pakai garam doang, nah itu tuh belum dikatakan memenuhi sebetulnya gitu kan. Terus misalnya orang punya tempat tinggal terlepas beli atau ngontrak gitu ya, ketika dia punya tempat tinggal dengan 1 kamar tapi anaknya 5 gitu kan, itu tuh belum bisa dikatakan ma'ruf gitu. Sehingga atau misalnya ada seseorang yang makan di standar masyarakat kita pakai nasi gitu, tapi dia nggak bisa pakai nasi putih, dia harus pakai nasi merah yang kayak gitu. Nah itu kebutuhan individu, nah itu juga harusnya dikejar sebagai kebutuhan asasi dia. Nah maka Islam itu memang selain dia mendefinisikan
kesejahteraan dengan baik dan benar gitu, standarnya juga tinggi gitu. Seseorang dikatakan tidak miskin, nanti tidak miskinnya itu kayak atau cukup itu di level sudah jadi muzaki zakat atau belum, kan bisa level-level itu dengan standar yang terbaik gitu, yang memanusiakan manusia. Sehingga ketika ada orang yang miskin nih gitu katakanlah, nah gambaran miskinnya tuh kebayang gak sih Teh kalau sekarang tuh kan miskin tuh sampai ya Allah gitu, udahlah tinggalnya misalnya di kardus gitu kan, terus nggak ada yang ngurus. Mungkin dia tuh tayang-tayang di sosmed misalnya, Kang Deddy ketemu sama anak kecil, terus tinggalnya di tengah-tengah kebun yang horor gitu, terus dia cuman beralasan kardus-kardus gitu. Nah nggak gitu juga gitu. Kemudian ketika ada orang kaya, dalam Islam itu tidak di level yang sampai minyak punya dia, gas punya dia, tanah punya dia, hutan punya dia gitu. Sehingga akhirnya timpang setimpang-timpangnya gitu. Nah kalau dalam Islam itu ketika pun ada yang miskin gitu ya, itu dalam level yang memang dia tuh masih bisa menjalani kehidupan dengan manusiawi. Yang kaya pun dibatasi pada aturan bahwa kepemilikan umum tuh nggak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok gitu ya, harus dimiliki oleh rakyat, dikelolanya sama negara. Rakyat itu harus semudah-mudahnya mengakses kebutuhan-kebutuhan umum itu. Jadi kalau dikatakan ada kaya miskin, ada di masa peradaban Islam juga, tapi itu tidak dikatakan sebagai kesenjangan. Gitu kan, nggak dikatakan sebagai ketimpangan. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu memilih bersahaja gitu, yang orang mungkin melihatnya Rasul memilih hidup bersama orang miskin. Nah sifatnya itu kan memang pilihan untuk sederhana, tapi tidak menimbulkan kebahayaan untuk dirinya, keluarganya. Sehingga nggak bisa nih misalnya bapak-bapak zaman sekarang misalnya bilang istrinya minta uang belanja gitu, atau misalnya minta bantuan asisten rumah tangga, terus dibilang lihat tuh Sayyidah Fatimah aja minta pembantu, kata Rasulullah nggak usah urus sendiri. Terus misalnya Sayyidah Aisyah bajunya ada yang bolong, terus kata Rasul minta baju, kata Rasul jahit aja. Terus akhirnya itu dipakai gitu ya sebagai senjata ketika anak istrinya minta nafkah jadi pelit gitu. Nah itu kan nggak benar juga gitu, karena ternyata ada sahabat-sahabat juga yang kaya, pengusaha luar biasa, asetnya bermiliar atau mungkin bertriliun. Rasulullah pun yang dilihat mungkin secara kehidupan sehari-hari memilih berada di barisan orang miskin. Lihat dong maharnya gitu kan, lihat dong pemberian-pemberian Rasulullah gitu ya. Begitupun dengan sahabat-sahabat yang lain yang memilih memberikan semua hartanya tapi tidak kemudian menzolimi keluarganya gitu. Ditambah ada peran negara gitu Teh. Jadi misalnya ketika ada kisah dalam sebuah peristiwa perang Tabuk misalnya, kan diajak tuh pada berinfak ya para sahabat. Terus kan ditanya nih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mau nginfak apa, ternyata kan semua tuh, semua hartanya. Terus ketika ditanya apa yang kau sisakan untuk anak istrimu, ya Allah dan Rasulnya, gitu kan. Nah itu tuh karena memang negaranya itu berfungsi gitu kan. Kalau di dalam Islam itu misalnya untuk urusan kesehatan, pendidikan, keamanan itu bukan diserahkan kepada masyarakat gitu, dan mereka harus berjuang sendiri mengakses pendidikan berkualitas, kesehatan yang layak gitu ya, keamanan yang layak, tapi terus disediakannya sama negara. Sehingga kalaupun ada bapak-bapak misalnya ya yang kemudian kepala rumah tangga yang bekerja, kemudian uangnya cukup buat makan aja, itu memang buat makan hari itu, bahkan mungkin besoknya kerja lagi dulu paginya gitu ya. Nah itu tuh bukan berarti akhirnya mereka jadi sengsara gitu Teh, karena kesehatan harus diberikan gratis oleh negara. Pendidikan juga harus gratis tapi berkualitas ini tuh ya gitu, bukan dengan kelas yang rendah atau seadanya minimalis gitu. Nah berarti kan kondisinya tuh berbeda dengan yang kita rasakan sekarang di zaman ekonomi kapitalis sekuler ini gitu. Dimana semua kan harus kita sendiri. Jadi ketika punya gaji 10 juta aja tuh belum ada itu jadi financial freedom gitu. Betul. Karena 10 juta per bulan itu kalau anaknya 5 ya nggak cukup untuk pendidikan, iuran BPJS gitu, karena dan lain sebagainya, karena semuanya harus diurus sendiri. Belum lagi untuk ngongkos gitu kan,
kapan mau saving? Iya. 10 juta mah nggak cukup kalau yang udah berkeluarga gitu kan. Yang masih single aja katanya 3 juta nggak cukup katanya. Lagi. Gitu Teh. Jadi kalau ditanya ada nggak sih peradaban yang nggak ada kesenjangan, ya Islam mencontohkan itu. 14 abad loh tegak ya, 1300 tahun lebih gitu ya. Bukan berarti tidak ada orang miskin, tapi memang peran negara gitu itu ada secara penuh gitu ngurusin rakyatnya, sehingga kalaupun ada orang miskin tuh tidak menjadi sebuah kebahagiaan buat diri dan keluarganya tanpa ada solusi dari negara gitu. Gitu Teh. Oke, berarti negara memang benar-benar hadir ya Teh, harus hadir untuk masyarakatnya ketika masa peradaban Islam. Dan banyak juga Gen Z ketika kita membahas tadi, oh berarti akar masalahnya ini permasalahan sistemik, tapi banyak Gen Z yang nggak sadar ini adalah permasalahan sistemik. Nah ini gimana Teh untuk menyadarkan para Gen Z? Iya, ya kita memang harus menghadirkan fakta secara komprehensif juga gitu ya. Ke mereka harus tidak lelah-lelah menunjukkan kalau ini bukan masalah sistemik, harusnya kamu aja, tetangga kamu aja gitu. Tapi kalau semua orang ngomongin hal yang sama, setuju gitu, masa kamu masih mau bilang itu masalah personal gitu? Berarti kan ada pengaturan yang keliru, ada proses pemerataan pembangunan, distribusi kekayaan yang gak benar gitu. Karena kalau misalnya masalahnya itu adalah komoditas yang kurang, ya kan itu nggak sesuai fakta. Buktinya kita makan di empet-empet misalnya, sebagian orang sangat berhemat makan sekali sehari, tapi di sisi lain ternyata ada yang makan itu cuma sesuap terus dibuang, ngemil lagi sesuap, atau makannya yang dibilangnya dia sekali makan kita buat sebulan gitu, karena fine dining dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghadirkan fakta itu, dan kita bisa melihat bahwa akar permasalahan ini karena memang ada penerapan aturan yang serba bebas gitu. Dalam ekonomi sekarang kan, ekonomi yang digunakan oleh negeri ini bahkan dunia itu kan ekonomi kapitalis. Betul. Dimana semua itu memiliki kebebasan untuk memiliki harta, kebebasan untuk kepemilikan, mau itu kepemilikan umum, hajat hidup orang banyak gitu ya, dikuasai oleh individu tuh bisa kalau kamu punya modal dan punya kemampuan, dan negara itu cuma jadi fasilitator kan gitu. Nah kalau dalam Islam itu nggak boleh gitu. Itu sesuatu yang keliru. Sehingga misalnya sekarang ternyata ada orang-orang miskin yang dibantu gitu ya, misalnya di Jawa Barat ini ada yang digusur, sekarang mah kasih tempat tinggal. Apakah kemudian udah gitu ya selesai gitu ya permasalahan? Memang mereka cuman pindah tempat tinggal doang gitu. Gimana mata pencaharian dan lain sebagainya? Apakah sudah selesai juga gitu? Kalau belum, ternyata yang lagi ramai itu loh Teh. Ada satu kampung miliarder tuh sekarang paling susah, karena dulu mereka itu dibeli tanahnya sama Pertamina, dikasih kompensasi miliaran, terus mereka jadi pada kaya, terus sekarang jadi pada seret gitu. Karena ya kan yang namanya duit mah habis, tapi mereka dulu mengelola pertanian, tanahnya diambil, mereka nggak jadi petani lagi, dan ternyata intelektualitasnya belum membuat semua itu bisa beralih gitu menjadi ke mata pencaharian lain, atau punya modal yang cukup juga. Apalagi yang tadinya buruhnya bukan pemilik tanahnya, malah jadi masalah kemiskinan juga gitu. Nah ternyata ketika memang ada kebebasan kepemilikan gitu ya, itu dalam perekonomian tuh menjadi salah satu akar masalah yang harusnya diatasi. Kalau dalam Islam kepemilikan ada 3, ada individu, ada pemilikan negara, ada kepemilikan umum. Nah yang namanya hajat hidup orang banyak itu semuanya harus di kepemilikan umum, dan ini konsepnya sama nuhu haramun, harga untuknya haram, nggak boleh dijual belikan. Pendidikan, kesehatan, jalan yang layak gitu. Sekarang kita mau jalan layak, tol bayar, kan gitu ya. Betul. Parkir layak bayar, semua kayaknya harus pakai duit. Nah gitu. Jadi mungkin itu yang harus dihadirkan fakta-fakta itu secara berkesinambungan ya ke Gen Z, bahkan semua masyarakat, supaya mau melihat dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa kelihatan tuh akar masalahnya tuh kehidupan serba bebas, lingkungan yang sekuler ya. Sekuler itu kan jangan bawa agama tadi. Jadi kalau ngomongin solusi pakai agama tuh kayak sungkan, malahan jadi takut gitu. Kesannya tuh bawa-bawa rasis dan lain sebagainya gitu. Nah itu nggak begitu lagi. Jadi mau gitu ya melihat solusi ilahi tuh gitu ya, dengan objektif gitu. Karena toh bukankah ini sudah berlangsung
berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratus tahun, dan tidak semakin baik sebetulnya. Yang ada ini ada problem persaingan antar orang-orang kaya. Yang ngomongin misalnya kemarin tarif Amerika dinaikin, terus Cina menjawab, kita melobi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang ngomong siapa, yang ribut siapa, yang sibuk siapa. Rakyat kan tinggal nunggu aja ntar hasilnya gitu. Padahal sebetulnya rakyat bisa berkontribusi banget di situ gitu untuk membuat negeri ini tuh bisa lebih kuat, lebih independen, lebih stabil perekonomiannya, maju beneran maju gitu ya, bukan sekedar angka gitu ya di atas kertas gitu. Nah, jadi kayak harus memang diskusi kayak gini tuh harus diperbanyak gitu. Jadi memang harus melek fakta dan diberikan fakta-fakta juga ya supaya Gen Z sadar terhadap kondisi saat ini seperti apa. Dan pastinya yang merasakan segala kesulitan dan keberatan itu adalah Gen Z. Nah, nanti kita coba akan bahas di segmen keempat. Gimana caranya supaya Gen Z tetap survive dan bertahan nantinya kayak gimana. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X-People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Teh Dina dari komunitas Muslimah Cantik. Kita masih ngobrolin tentang kesenjangan yang terjadi di Gen Z. Tadi sudah dipaparkan juga ya fakta-faktanya, kemudian ternyata zaman dahulu di peradaban Islam tidak ada yang namanya kesenjangan X-People karena ada hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Dan saat ini yang menjadi titik berat yang merasakan berbagai kesenjangan tersebut adalah Gen Z. Ya, permasalahan mental health juga akibat kesenjangan tersebut ya, karena ya tadi banyak ya masalah. Ada yang udah kerja kena badai PHK, yang belum kerja sulit buat dapat kerja. Hingga kadang banyak Gen Z yang nggak bisa survive. Mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada ya menghadapi dunia yang begitu kerasnya lah bahasanya. Nah, ini gimana Teh? Barangkali nasihat kepada para Gen Z supaya survive di tengah dunia yang banyak masalahnya ini. Betul. Saya tuh bukan Gen Z lagi, tapi sebetulnya karena saya hidup bersama Gen Z kan ngerasain juga ya sebetulnya beratnya itu gitu. Nah, kalau ditanya gimana supaya bisa survive, yang pertama mungkin secara pribadi dulu. Dari level individu ini memang harus ditanamkan satu mindset yang kuat gitu tentang permasalahan. Ya, kalau seorang muslim itu kan dia ditanamkan, kalau dia memang punya akidah yang kuat, dia ditanamkan bahwa kehidupan dunia itu memang tempat berjuang. Iya. Gitu. Dan cuman sebentar banget. Kita akan kembali pulangnya ke surga kalau nggak nyasar tuh, ya. Kalau lolos nih ujian di dunia ini, sehingga dia tahu bahwa namanya hidup memang untuk berjuang, gitu. Itu yang pertama. Sehingga yang namanya perjuangan tuh tidak ada yang namanya berjuang tanpa rasa korban, tanpa rasa lelah gitu. Nggak berjuang namanya kalau semua mulus-mulus aja gitu. Sehingga harapannya itu dia juga punya mental yang kuat itu, karena dia meyakini kalau kita mau berjuang, imbalannya itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak dari Sang Pencipta, pahala, dan nanti kehidupan yang lebih baik beserta jalan keluar juga kok, gitu. Nah, kemudian dia juga akan melihat bahwa inna ma'al usri yusra, dia bersama dengan satu kesulitan itu banyak jalan keluar. Cuman kata kuncinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa, Allah akan menjadikan bagi dia tuh banyak jalan keluar. Ya, sehingga dia tahu bahwa memang nih namanya pas masalah lagi di depan pasti nggak enak. Pasti nggak enak, jujur lah gitu. Dan dalam Islam itu bukan berarti nggak boleh nangis, nggak boleh curhat ya gitu. Cuman nangis yang gimana? Curhat ke siapa gitu. Karena kan orang tuh lupa bahwa nangisnya seorang muslim itu dalam rangka memang meringankan sedikit beban gitu ya, supaya kuat untuk lanjut berjuang kan gitu. Sehingga akhirnya dia tahu, dia dicontohkan gitu oleh para nabi, para ulama, ya nangisnya di mana? Harusnya nangisnya itu kan di atas sajadah gitu ya, dalam keadaan berdoa. Terus boleh curhat, boleh.
Kalau misalnya kita nggak boleh curhat, Al-Quran nggak akan turun berangsur-angsur deh. Al-Quran turun berangsur-angsur ternyata untuk jawaban permasalahan-permasalahan. Nah tapi tadi namanya curhat itu untuk mencari solusi. Kadang curhat tapi di sosmed. Iya. Ketika curhatnya di sosmed, yang komen nggak bisa difilter. Ternyata komennya memperunyam masalah, gimana dong? Kadang kan kalau curhat di sosmed ternyata tadinya dia pengen katakanlah dipuk-puk ya, malah dihujat gitu. Nah itu kan juga sikap yang keliru gitu. Maka kalau dari sana secara individu tuh mau nggak mau harus ada penguatan keimanan. Iman itu kan berarti, iman tuh kalau gampangnya tuh kan dijelaskan adalah satu kesadaran bahwa kita ini makhluk teh. Iya. Jadi akidah Islam tuh apa sih? Iman tuh apa? Iman itu ada satu kesadaran penerimaan gitu ya secara pasti tanpa keraguan bahwa kita ini cuma makhluk. Dan ada pencipta. Penciptanya itu Allah. Nah tapi ini tuh gampang diucapin, pada faktanya di tengah arus sekuler sekarang itu tuh susah banget gitu. Iya, betul. Karena kesannya misalnya emang dengan berdoa bisa makan gitu. Gitu ya. Emang lu ngaji dikasih duit. Nah itu kan statement-statement yang menunjukkan bahwa kalau kita ngaji, bertemu guru, mengkaji Islam, punya waktu, kalau kita suka mendengar istilah halakoh, liko gitu ya, taklim, itu dalam rangka ya memang mungkin tidak langsung saat kajian dapat solusinya, tapi kita berharap dapat insight yang menguatkan untuk berpikir jernih menghadapi permasalahan gitu. Terus memperoleh kebarokahan dari majelis-majelis itu, dapat nasihat supaya tetap waras gitu teh. Dapat hiburan tapi hiburan yang hakiki gitu. Karena kan ada yang nyari hiburannya tuh malah dugem misalnya gitu. Saya melihat satu berita ada seorang wanita dihabisi karena dia sebagai teman kencan, ternyata yang menghabisinya itu adalah orang yang banyak utang, lagi pusing kerjaan, tapi cara dia menghibur dirinya cari teman kencan. Terus ketika teman kencannya ini, si cewek ini kelihatan punya HP beberapa, malah kepikirannya malah merampas hartanya gitu. Ini kan jadi masalah baru lagi, dan ternyata nggak satu, banyak. Akhirnya kekerasan-kekerasan terhadap perempuan itu jadi efek juga gitu. Ketika orang melampiaskan mencari hiburannya dengan cara yang keliru. Nah kalau seorang muslim ketika dia tahu bahwa solusi dari setiap permasalahan datang dari yang akan paling menguatkan kita, yaitu Allah, maka dia tahu datangnya itu ya ke majelis ilmu, ke orang soleh, ke teman yang soleh, ke sahabat yang soleh. Gue cuma pengen didengerin deh, gue udah tahu solusinya, cuma perlu divalidasi aja misalnya gitu. Gue nggak boleh datang ke orang yang salah dong. Kalau datang ke orang yang toksik gawat. Nah kan itu secara individu, kuatkan akidah. Tapi menguatkan akidah sendirian itu malah jadi alien loh di tengah lingkungan. Betul. Gitu kan, bisa jadi apa, bau surga lu, so suci banget, gue tahu lu kemarin gimana. Nah kayak gitu-gitu kan, jadi ungkapan-ungkapan yang mungkin melemahkan. Mau nggak mau kita harus mencari circle. Kita harus punya circle, di mana circle-nya ini juga circle orang-orang yang terus menguatkan diri dengan iman tadi. Dan caranya adalah dengan memperbanyak temen gitu yang satu frekuensi, memperbesar circle itu dengan apa? Kalau dalam Islam makanya ketika kita menguatkan akidah, kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dengan sudut pandang akidah atau keimanan kita tadi, lalu harus ditularin teh, harus disebarin gitu, harus didakwahkan gitu. Maka namanya sosmed bisa banget bermanfaat gitu, bisa banget jadi ajang kita curhat tapi yang memang mengarah pada solusi. Minimal kita bisa sangat berkontribusi di aspek menunculkan kesadaran terhadap permasalahan bahwa kita bisa kok ya bertahan waras menghadapi permasalahan dan menjalankan solusi-solusi yang sudah diatur oleh pencipta. Di tengah orang tuh merasa agama tuh gak relevan sebagai solusi. Jadi kalau kita memang mau gitu ya tetap survive ya, kita tuh memang harus ada di circle yang tepat, yang menguatkan keimanan kita. Dan lalu kita bergerak terus gitu mencari solusi. Karena makanya kalau di Muslimah Cantik topik-topiknya itu bukan topik-topik sekedar misalnya akhlak, fikih. Justru kita justru paling rame ngebahasin kayak gini nih, masalah kesenjangan, waktu itu isu kabur aja dulu dan lain sebagainya, untuk bisa
jadi panduan yang konkret gitu. Terus besok aku ngapain dong teh setelah ngaji gitu, tapi duit nggak ada gitu kan, harus ngapain. Nah di situ kita kalau punya circle kita juga memperluas peluang ta'awun, saling bantu, tapi bantunya juga bantu yang benar. Contoh misalnya pinjam duit. Nah, sekarang kan orang ribet sama pinjol gitu ya, bank-bank emok misalnya, terus terlibat bunga, terlibat riba kalau bagi seorang muslim. Itu haram, dan itu pasti bagi seorang muslim yakin jatuh pada keharaman itu pasti muncul masalah yang lebih rumit lagi gitu. Walaupun kelihatannya kayak mudah-mudah gitu, tapi sebetulnya nunggu bom waktu gitu ya. Kalau nggak di dunia entar deh di akhirat pas sakaratul maut minimal gitu kan. Nah maka sekarang jalan terbaik itu kan kita mencari orang-orang baik yang Allah kasih kelebihan harta untuk kita pinjami dengan akad yang syar'i, akad yang tidak ribawi. Alternatifnya banyak sekarang itu ya, yang kemudian dihadirkan pada circle-circle yang Islami itu untuk jadi solusi praktis, real time, tapi tidak akhirnya bercukup diri, merasa ya udah masalah keuangan gue udah beres gitu. Enggak, dia tahu bahwa di luar sana banyak banget orang-orang yang masih punya masalah keuangan. Harusnya bukan circle yang ngurusin, harusnya negara yang ngurusin, harusnya sistem ekonomi kita yang dibenerin, karena negara kita sudah terlalu kaya gitu untuk bisa berada pada situasi perekonomian kayak gini. Aneh banget gitu. Jadi saya harus terus belajar, saya harus terus berdakwah, harus terus menularkan kesadaran gitu. Jadi kalau kita punya circle yang benar gitu, kita ngaji, menguatkan keimanan, menjaga kewarasan diri, cari solusi-solusi praktis tapi dengan penuh kesabaran yang terus dipupuk, dan pada saat yang bersamaan kita tetap kontributif gitu untuk mewujudkan perubahan yang sifatnya lebih global gitu. Nah jadi nggak bisa sembarangan circle-nya sih Teh, harus cari tuh di mana circle yang kalau ngumpul nggak cuman ngerumpi. Kalau ngomongin Islam juga bukan cuman ngomongin ya udah sholat baca Quran, tapi kalau diajak ngomongin permasalahan umat tuh jangan politik, agama mah terlalu bersih untuk diajak ke ranah politik. Nah itu keliru sih menurut saya ya, karena justru Islam itu justru agama yang sangat politis kalau maknanya adalah politik itu mengurusi urusan masyarakat gitu. Jadi biar survei ayo bareng-bareng gitu intinya. Betul, harus nyari circle yang bisa mendekatkan diri kita ke Allah ya Teh ya. Dan tadi dunia ini memang tempat kita berjuang, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan, gak ada perjuangan yang mulus-mulus aja. Makanya ya kita harus survive, dan survive gak bisa sendirian, tapi harus bareng-bareng nyari circle yang positif. Dan Teh kalau udah ngobrol pengen panjang sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin the last but not least, pesan nih untuk para pendengar yang mendengarkan dari awal sampai akhir, dan khususnya untuk para Gen Z yang tertimpa kesenjangan atau udah masuk tren kesenjangan sosial. Nah ini bagaimana Mangga Teh? Karena saya ingin hadir dengan perspektif Islam ya teman-teman ya, sahabat X Channel semua. Kalau kita mau membuka literasi, coba deh kita lihat ternyata ketika peradaban Islam itu tegak, momen awalnya ketika Rasulullah hijrah tuh ke Madinah, sampai tahun 1924an ketika kekhilafahan terakhir yang menerapkan aturan-aturan Islam secara ini ya praktis dalam kehidupan bernegara itu runtuh. Kita bisa melihat permasalahan yang muncul di tengah masyarakat itu beda banget. Coba kita cari misalnya kekerasan terhadap perempuan sama 1300 abad itu. 1300 tahun alias 13 abad. Coba cari. Coba cari kriminal berupa pelecehan terhadap perempuan. Atau mungkin kriminal berupa perzinahan, perampokan gitu ya. Kenapa dikit banget ya? Atau bahkan susah gitu nyari masalah-masalah yang kayak gitu. Atau orang masuk dalam situasi kesehatan mental yang kacau balau gitu. Ada dong. Makanya Al-Quran datang dengan banyak ayat yang wala takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, jangan bersedih hati, karena itu kan masalah mental ya gitu. Tapi kok
jauh banget ya gitu. Ada literasi menunjukkan bahwa ternyata problem pergaulan, ada yang bilang itu masalah perzinahan, ada yang bilang itu keseluruhan kriminal dalam rentang 1300 tahun, dan luas wilayahnya itu hampir seperti 2/3 dunia, itu cuma 200-an kasus. Kenapa sekarang 200 kasus kayaknya semenit deh. Iya. Apalagi kalau lingkupnya dunia. Kalau kita lihat data-data pelecehan pada perempuan, data-data pembunuhan, perampokan di ruang lingkupnya dunia, parah banget, ngeri banget. Bisa hilang tuh kewarasan kita untuk merasa tenang. Kayaknya kita bakal fobia segala rupa gitu ya. Betul. Kita bakalan takut segala macam melangkah ke sana kemari gitu. Nah, maka itu harusnya menjadi salah satu stimulus buat kita untuk lebih mencari tahu lagi tentang aturan Islam gitu. Khususnya berkaitan dengan ekonomi gitu. Kenapa dulu dunia Islam itu menjadi rujukan dari Barat? Iya. Kenapa ketika negara-negara Eropa mengalami kehancuran secara ekonomi, justru Islam yang datang membantu kekhilafahan seperti yang disebut oleh Prabowo misalnya ya, yang membantu dengan jumlah harta yang buat mereka di Eropa pada saat itu di luar nalar. Terus kenapa sekarang dunia Islam kok jadi tergantung sama utang ke Barat? Iya. Itu kan sebetulnya harusnya mengusik kepenasaran kita untuk mengkaji Islam lebih lanjut. Jadi supaya kita bisa survive, mungkin bisa berawal dengan mengurangi self-centrisnya itu. Jadi kita habis waktunya untuk memikirkan permasalahan-permasalahan kita. Mending kita coba cari circle, mengeluaskan wawasan kita untuk lebih tahu gitu ya, aturan-aturan Allah, aturan-aturan Islam gitu yang sangat solutif buat masalah apapun. Jadi harus mau meluangkan waktu ketika sudah diajak ngaji, ayo gitu, kita coba lihat gimana kalau nanti ternyata kajiannya nggak bener, kita punya akal kok, Allah kasih gitu ya. Makanya kalau ragu ya ke Muslimah Cantik aja dulu loh. Di DM IG-nya ya muslimahcantik.id. Ayo kita ngaji gitu, supaya kita tidak berlarut-larut dan kita tuh bisa melihat betapa Allah tuh sayang banget sama kita. Ketika kita melihat aturan-aturan Allah yang ternyata solutif banget, indah banget, buat generasi muda dimuliakan banget, diharapkan banget, selalu dipuji-puji dengan kualitas yang terbaik menurut Islam gitu. Dan segala kebaikan di dalam Islam itu banyak banget yang dilekatkan itu sama generasi muda yang saat ini ya Gen Z ini gitu. Dan dunia tuh memang sangat berbaik sangka dengan perubahan di tangan Gen Z. Karena mereka sudah jadi generasi yang hibrid, hidup di dunia alam di dua alam gitu, alam nyata dan alam maya. Dan bisa kalau memang tetap waras ya, bisa meramu gitu itu semua untuk menjadi jalan-jalan perubahan yang luar biasa gitu. Jadi Gen Z harus tahu kamu keren banget gitu ya, kamu bisa kuat sebetulnya, tapi ayo kita gandengan dan kita mengkaji bersama. Insya Allah dengan aturan Allah kita tuh bisa sampai pada solusi semua permasalahan, termasuk masalah kesenjangan. Cek deh sistem ekonomi Islam keren banget loh. Ya begitu kali Teh Indah. Berarti memang kita harus mempelajari lebih dalam juga ya Teh ya agama kita, dan kita juga harus mempelajari bagaimana peradaban Islam zaman dulu yang sangat-sangat sempurna. Ex-people apalagi Gen Z, kamu tuh keren banget, kita tuh keren banget Gen Z. Dan ini Teh sedikit hilangkan kebiasaan kalau ada masalah pengen sendiri. Iya. Nah, Gen Z banget itu. Terus ya dikurang-kurangin lah bilang sosial baterainya lagi habis. Iya. Justru kalau mau ngecas bukan dengan sendirian, coba ngecasnya di majelis. Iya. Nah kayak gitu, justru kumpul sama orang-orang soleh. Nah itu kadang Gen Z ini gitu deh. Kadang lagi ada masalah malah aku butuh sendiri. Nanti malah setan yang masuk. Iya benar. Begitu. Ya ngerasain banget nih. Jadi benar banget Ex-people, kita perlu circle positif. Jadi kalau kamu lagi ada masalah, kalau sendiri tuh suka ada pikiran-pikiran negatif ya, banyak banget kan yang self harm ataupun pikiran bunuh diri juga
muncul ketika kita lagi banyak masalah dan sendiri. Betul, Makanya betul. cari circle positif, salah satunya adalah komunitas muslimah cantik ya Teh ya. Amin. Ini boleh di-spill juga sosmednya Teh ada di mana aja? Di IG aja sih sebetulnya aktifnya muslimahcantik.id. Kalau Kecil semua. kalau kajian-kajiannya biasanya offline atau online? Dua-duanya. Oh. Jadi awalnya justru di WA group, tapi sekarang udah banyak offline-nya, ya dipantengin aja Oke. di IG-nya. Iya, jadi simple. Soalnya kita keliling Teh. Oh. Jadi nggak satu tempat doang gitu. Kita nyamperin justru Gen-Z di berbagai wilayah. Masya Allah. Jadi Gitu. People buat kamu semua yang lagi nyari circle positif boleh banget ke Muslimah Cantik jadi anggota komunitas Muslimah Cantik. Jadi kamu nanti punya circle yang bisa saling menguatkan, bukan hanya jasmaninya kamu gitu ya, tapi juga rohaninya kamu. Insya Allah. Dan terima kasih banyak Teh Dina. Sama-sama Teh Indah kesempatannya ya. Iya, semoga sehat selalu. Amin. Dan lancar-lancar juga agenda-agenda di komunitas Muslimah Cantik. Amin. Terima kasih juga People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Buat kamu yang merasa obrolan ini daging banget dan obrolan ini perlu aku sharingkan, kamu bisa share ya link YouTube kami di @xchannel909fm dan jangan lupa subscribe juga, like, komen juga. Kira-kira kamu lagi ada permasalahan apa nih Gen-Z nanti kita coba bahas dan cari solusinya bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi People dan kita akan ketemu lagi dalam program kesayangan kita pastinya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Dadah.